dahulu itu ada kerajaan, ini kerajaan rokok itu Cigarilos, kerajaan Cigarilos yang diduduki oleh Raja Jisamsu. Jisamsu mempunyai anak yang bernama Wismilak. Pada suatu hari Wismilak pergi ke kebun jamu. Pada waktu itu datang pasukan berkuda, yaitu pasukan Marburu. Marburu menculik Wismilak. Wismilak dicengkram di gudang garam. Dan Marburu menyuruh utusannya, yaitu yang bernama Mr. Brown, untuk mengantarkan surat ke Raja Jisamsu. Begitu surat itu dibaca oleh Mahapatih yang bernama Panamas nomor 1. Dulu ada itu rokok Panamas. Panamas itu dulu ada Sampurna masih satu ini sama Jisamsu. Itu patih. Sekarang udah nggak ada itu. Panamas bukan Panama ya, tapi Panamas nomor 1 gitu. Lah, begitu surat itu dibaca oleh patih yang bernama Panamas, surat itu berbunyi, "Hai Jisamsu, kalau kamu tidak mau menyerahkan kekuasaan, maka anakmu Wismilak akan saya tusuk dengan jarum sultan." Akhirnya Jisamsu agak takut. Anaknya itu si putra mahkota Wismilak. Makanya Wismilak itu terus nggak takut ya ceritanya. Nah, itu ditahan ya sama Marburu. Akhirnya Jisamsu ini menyuruh utusannya, seorang punggawa lah ya, untuk mendatangi sebuah padepokan. Itu padepokan Lekstrah. Nah, nggak tahu tuh Lekstrah artinya apa sih? Lekstrah itu nggak tahu lah. Nggak beruntung. Di sebuah padepokan Lekstrah itu ada seorang murid yang tertua dari padepokan itu, yang bernama Sampurna. Tapi Sampurna Mil ya, ini bukan orang Kretek. Sampurna Mil. Lah Sampurna itu dipanggil sama gurunya. Gurunya itu namanya Eyang Marco Polo, pemberani dan tangguh. Dulu ada rokok Marco Polo, tapi sekarang udah nggak tahu itu Marco Polo. Nah, si Sampurna dipanggil. Sampurna, kau adalah muridku yang tertua dari padepokan ini. Maka tugasmu sangat berat. Mengembaralah, bebaskan anak Raja Jisamsu dari cengkraman Marburu. Pergilah ke arah matahari terbenam. Berarti ulon ya kan? Ya, ke arah ulon. Sendiko dawuh, minta doa restu, minta izin pangestunya Marburu. Nah, akhirnya Sampurna itu berjalan ke arah matahari terbenam. Berjalan. Ya namanya mengembara di jalan itu kan ya menghadapi banyak tantangan, rintangan. Sampai juga tahu udah di daerah mana itu waktu itu ya. Si Sampurna itu kemalaman di sebuah hutan. Nah, di dalam hutan itu ada gua. Ada gua. Akhirnya Sampurna itu berkata, "Hai. Namanya di hutan kan suara mantul. Siapakah penghuni gua ini? Nah, di dalam gua terdengar suara orang tua katakan, "Hehehe, aku yang stabil. Silakan masuk anak muda." Nah, akhirnya Sampurna ini masuk. Yang stabil, seorang pendekar yang sudah tersumur, sudah tersohor di antara jagat di dunia persilatan Pak. Nah, dia udah top broto di gua. Nah, akhirnya Sampurna itu udah mendengar kesaktian yang Starmil gitu. Starmil itu lah bintang mil itu lah kecil, bintang kecil. Lah, akhirnya Sampurna itu, "Hai yang Starmil, kalau memang Eyang orang sakti, tunjukkan di mana
anak rajaku di Samsu dicekam. Hehehe, katanya. Nanti dulu, aku mau baca mantra. Lah, dulu itu ada rokok namanya rokok mantra. Sekarang kamu udah nggak tahu rokok mantra itu. Rokok mantra itu dulu di Lampung, di daerah saya itu lumayan terkenal. Rokok mantra itu, saya bikin cerita ini rokok mantra itu. Nah, sebelum baca mantra, ambilkan gentong. Loh, dulu ada rokok gentong. Kamu udah nggak tahu kan rokok gentong? Kalau kamu masih tahu ya gentong ya. Tahu, ada gentong. Hehehe, katanya. Saya baca mantra. Les, tamas. Les, les. Nah, dulu kalau kamu les, les, hehehe. Anak rajamu dicengkram di gudang garam. Tugasmu sangat berat anak muda. Kau tak akan bisa mengalahkan Marguru. Udah jelas, Sampurna nggak akan bisa ngalahin Marguru. Dari zaman dahulu kala waktu itu saya bikin cerita di tahun 9. Nggak bisa, Mas. Tugasmu sangat berat anak muda. Kau tak akan bisa mengalahkan Marguru. Lalu bagaimana ya? Aku mengemban tugas dari raja di Samsu dan dari Eyang Guru Marco Polo untuk membebaskan raja di Samsu, si putra mahkota yang bernama Semina. Bentar, aku mau baca mantra. Mantranya lasta, 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 lasta. Kamu akan aku bekali dengan senjata yang kuberi nama pusaka. Lah, dulu ada rokok pusaka. Kamu nggak tahu? Wah, rokok pusaka ngetren itu sekitar tahun 99, 2000 itu ngetren. Di Lampung sempat saya itu rokok pusaka. Dan pusaka ini kuberi nama pusaka piring emas. Ya, dulu apa namanya rokok piring emas. Kita buka lagi. Akhirnya pusaka Fitri nama piring emas itu dibekalkan dikasih ke Sampurna. Akhirnya pagi-pagi sekali setelah dia bermalam di gua itu, ya dikasih ilmu lah, Starmil ya, kasih mantra lasta, maka sekarang itu kenapa Starmil sekarang menghilang? Kenapa? Ya dia udah ke dalam gua itu. Dulu tuh Starmil itu, saya dulu pernah nonton Starmil, sekarang itu malah susah nyari Starmil karena udah di dalam gua, menghilang. Betapa gitu loh. Lah Sampurna ini yang mungul gitu ya. Dia punya pusaka piring emas. Lah pusaka juga menghilang, piring emasnya juga menghilang. Dulu pusaka itu harganya cuma Rp700 tapi bungkus zaman dulu ya. Nah terus akhirnya pagi-pagi Sampurna pamit ya ke yang Starmil. Ya dari situlah awalnya Starmil itu menghilang itu, dari peredaran toko-toko. Karena pagi-pagi Sampurna meneruskan perjalanan melewati Gunung Gula, kebun kencur, sawah ladang, bentul, gabah, dan melewati taman Sriwedari. Itu semua tadi kebun kencur, sawah ladang, gabah, bentul, itu nama rokok semua. Kebun gabah itu sama padi itu namanya, rokok padi. Nah, itu nama rokok semua. Dan itu ada semua yang tak sebutin itu nama rokok. Nah, di tengah-tengah perjalanan Sampurna dihadang pasukan berkuda, tapi bukan Marguru. Pasukan berkuda. Lah, akhirnya berantem. Seru tuh. Wah, pasukannya lebih gratis perang sekar. Pokoknya seru gitu lah. Berantem. Lah, tapi karena tidak sebanding, jadi ini pasukan berkuda ini namanya Mustang.
tersebut. Nah, kalau kamu lihat iklannya zaman dulu, kalau kamu menangin, kalau ini udah enggak ini enggak. Kalau kamu menangin, dulu Mustang, ya kan, pasti ngejar motor. Lah, di motor ini bilang, Mustang, kejarlah aku, Mustang, kejarlah aku. Lah, itu aslinya itu Sampurna. Makanya Mustang nggak akan bisa ngalahin Sampurna. Ya kan? Mustang kemana sekarang? Mate, hilang. Nah, terus akhirnya Sampurna ledek gitu ya. Mustang, kejar aku. Wah, Sampurna itu Sampurna sakti kan. Sampurna itu sakti gitu. Sekarang nah itu di dalam perjalanan waktu itu pengembaraan itu jauh gitu. Wah, terus jauh gitu. Namanya beda negeri lah, kekuasaan itu beda negara, negeri lah sama itu, negerinya Sampurna dan negerinya Samsung itu. Sampurna negerinya si siapa namanya si Samsung ya, yang di Karilos, kerajaan di Karilos, dan negerinya Marlboro itu ada di luar negeri Marlboro itu. Kamu kan lihat iklan Marlboro itu kan selalu ada kuda kan, banyak kuda ya. Lah akhirnya Sampurna berjalan lagi, berjalan ya. Dia dihadang lagi yaitu pasukan yaitu namanya pasukan Kansas. Kelompok anak nakal suatu saat akan sadar. Itu Kansas. Artinya itu anak preman mak berandal. Preman berandal itu Kansas itu. Makanya Kansas itu kan kelompok anak nakal suatu saat akan sadar. Berantem sama Sampurna. Mereka lawan Kansas itu mengarah kayak Marlboro rasanya yang nggak ada cengkehnya. Rokok putih. Nah, rokok putih ya. Nah, datanglah yaitu namanya pasukan kawan. Nah, itu ada dulu rokok namanya rokok kawan. Kita kawan. Kita bukan musuh. Penengah dia. Akhirnya si Sampurna itu diajak pulang ke rumahnya Gandruk Kansas. Yang geng gitu loh. Nah, bermalam lah di situ. Udah sore soalnya. Bermalam dia menceritakan gini karena kawan kan. Nah, itu pesta. Kamu kalau dulu melihat iklan Kansas, kalau kamu nggak tahu, kalau ini tahu, itu pasti identik dengan pesta gitar. Wah, pesta gitar dan perempuan. Nah, Sampurna itu ditawarin, ya kalau itu bahasanya apa ya, perempuan perek lah atau nakal atau apa ya nggak tahu lah, pokoknya ditawarin lah si Sampurna. Lah, perempuan itu bilang apa? Sampurna nggak mau. Wah, karena Sampurna itu sempurna gitu, nggak mau karena dia mengemban tugas dari yang gurunya itu Marco Polo, yang itu dari Raja Samsu. Itu dia nggak mau, ditawarin cewek lah, diajak ya, kalau yang itu tahu lah ya, diajak gitu. Sampai ceweknya itu tertarik sama Sampurna. Wah, seorang anak muda yang gagah perkasa ya. Pokoknya nikmat lah ke Sampurna. Nah, terus akhirnya saya itu sampai bilang, Sampurna, kamu di sini nggak akan lama, mungkin cuma 1 malam. Aku rela menjadi cintamu 1 malam, gitu kan. Dan dia akan, aku rela kamu tidurin asalkan tidak hamil. Loh, adat itu, kamu masih tahu apa adat? Tahu kan, Mas tahu. Adat itu aku rela ditidurin asalkan tidak hamil. Itu adat kan adat itu kan tulisannya belakangnya H. Lah adat dan Kansas itu kan satu rasa. Pak sama-sama putihan gitu loh. Sampurna bukan enggak. Sampurna. 1 malam ini Sampurna. Aku rela dan tidur asalkan tidak hamil. Akhirnya Sampurna bertegak dengan dirinya. Balik lagi pagi-pagi sekali Sampurna meneruskan perjalanan. Ya, dalam perjalanan yang melelahkan sekali. Sampurna itu berteduh di sebuah menara. Enggak tahu ya apa menara itu. Wah, di Lampung sampai sekarang masih ada. Di menara. Dia capek.
Ya kalau Sampurna nggak ngerokok, dia dirokok masa ngerokok? Masa ngerokok ngerokok? Ini nggak lepas. Ya duduk. Dia kayak udah. Tiba-tiba kemana di jalan menuju arah kerajaan Marturu dalam hidupnya Sampurna apa capek lah dia berbahan tiduran lagi. Tiba-tiba ada seorang orang tua itu lewat. Nah orang tua itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bisanya ngomong bahasa Jawa. Dia tanya, Kek, gimana jalan menuju kerajaan Marturu? Niki. Niki. Nah, Niko. Lah, Niko itu juga rokok. Niki super. Niki super, artinya apa Niki super? Niki super, nekat ingin kawin karena ingat susu perempuan. Akhirnya Niko. Akhirnya Sampurna jalan terus. Sampurna hampir tidak sabar, udah kehilangan kesadaran. Tapi Sampurna ingat dengan apa petuah pesan dari guru. Pesannya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sak temene Gusti Allah iku nyertani wong kang sabar. Sabar syukur. Terus ya benar. Ya lapar juga lah. Ya lapar gitu. Tiba-tiba di Sampurna itu apa namanya, dia berjalan terus ketemulah Sampurna itu di sebuah pantai. Nah di pantai itu Sampurna agak aneh melihat di pantai itu banyak orang berjemur ya. Ada wanita itu dipijet gitu seorang laki-laki dipijetin ya, berjemur lah di pantai. Mungkin pantai Bali kali ya. Nah dalam pijetnya itu orang yang pijetin itu bilang Wonder is the best. Wonder is the best. Itu artinya Long Beach. Long itu panjang apa ya? Ya, long panjang kan? Nah, long itu panjang, beach itu pantai. Di pantai panjang. Nah, karena dulu itu saya nggak bisa ngomong Long Beach, tidak saja ya. Saya itu iklan dulu kalau kamu tahu ya. Jadi itu ada wanita ya di pinggir pantai dipijetin sama laki-laki lupa ini long big is the best, tapi saya nggak bisa ngomong itu lah, makanya tak ganti dengan wonder is the best wonder is the best. Nah, Sampurna ya cuma ketawa ya, ketawanya persis saya Sampurna kayak kamu lah, yang ketawanya full gitu ya kayak ini. Jalan lagi, nah jalan bisa jalan Sampurna ketemu lagi dengan apa namanya koboi, tapi bukan Marturu. Dia sangka wah ini Marturu ini, dia nggak bawa kuda. Nah itu berantem nggak taunya lo Sampurna kan waktu itu kerajaan dulu belum pernah lihat senjata api gitu. Wah ini untung Sampurna kebal gitu loh. Sampurna kebal itu Sampurna kaget gitu, tembakin itu. Nah itu
nggak tahunya yang nembakin itu pasukan apa? Itu pasukan Los Angeles atau LA League apa gitu. Itu dulu kalau kamu lihat iklan lah, tembak-tembak kalau wah Sampurna. Akhirnya di situ Sampurna tebal ya, tapi nggak mau melayani karena bukan musuhnya lah. Karena makanya Sampurna dan LA itu agak satu rasa lah. Gitu. Meskipun LA itu dari jauh. Sampurna kan tetap. Terus di situ Sampurna ketemu lagi dengan pasukan lagi, itu pasukan barat. Pasukan barat. Ya sedih lah. Berantem lagi Sampurna itu. Rokok tapi mati. Ya, makanya rokoknya udah nggak ada. Rokoknya sekarang udah nggak ada. Dulu rokoknya namanya rokok Kennedy. Lah, berantem. Lah itu kalau dulu iklannya, ditembak lagi itu dari Sampurna itu. Mental semua itu tembak. Mati kena juga. Kennedy, modern dan dinamis. Kennedy, modern loh. Berarti kan bahasa itu modern dan dinamis. Kennedy, modern loh. Jalan terus. Ketemu sebuah kandang kuda lah. Kandang kuda itu legal. Kuda keponnya ada, kuda ini ada, dan pokok. So, wah ini Marco antang langsung. Wah kita terjual dulu ke layar. Marco dan si Sampurna. Kalau kamu lihat iklannya dulu, Marco itu kudanya itu pada lari berlarian semua itu. Lah itu karena perang sama Sampurna. Iya, sama Sampurna itu. Pantas Sampurna terpental. Terpental Sampurna. Terpental dia langsung Sampurna mengeluarkan senjatanya, pusakanya. Ya pusakanya yang disebut namanya pusaka piring emas itu sendiri. Belum kental aja. Lah karena apa? Marlboro gak taunya punya namanya pukulan. Yang pukulan itu bernama pukulan ultra. Kamu tahu kan apa ultra? Tahu kan? Tahu. Itu apa dulu? Ultra. Sampurna kepental api. Wah, itu perempuan itu. Sengit. Sengit. Wah, ini Sampurna itu mengerahkan semua segala kemampuannya. Waduh, sampai akhirnya Sampurna itu yang ya menggunakan yang dibekali sama gurunya itu namanya tongkat, punya tongkat yang disembunyikan itu kayak senggokong itu yang disembunyikan di telinga itu. Namanya tongkatnya itu kayu emas. Kayu emas. Begitu itu nggak taunya apa si Marlboro itu menggunakan tenaga, yaitu ya sebut itu pukulan dengan yang dia sebut zaman dulu itu tenaga surya. Ya, surya ini surya kan keren ya, itu kan punya air. Ya, wah mau lepas semua itu Sampurna sudah terbuka apa sampai ini. Wah, Sampurna si Sampurna menggunakan ajian lah. Banyak sekali ajian itu. Saya agak lumayan lupa ajian Sampurna itu yang banyak rokok itu kan kalau dulu itu rokok Yumen juga belum ada. Rokok itu belum ada. Akhirnya apa? Sampai Sampurna itu terpental terus itu. Wow, kalau kuda-kuda lari semua itu kan. Marlboro belum apa-apa, karena Marlboro mempunyai pukulan ultra gitu, dan mempunyai tenaga surya itu. Punya tenaga surya ya. Ini nggak kental ya surya ya. Akhirnya apa? Datanglah yang itu namanya
pasukan Cisamsu yang dipimpin Patih Panamas. Matinya Panamas di situ. Ya, udah nggak ada Panamas. Panamas matinya di situ. Akhirnya Panamas datang, akhirnya melawan Marpuru, termasuk pulang yang namanya Surya itu, tenaga Surya itu, mati itu Panamas, terus gak ada. Ini nggak ada apa Nggak ada. Ini benda pukulan Surya itu, makanya Surya di mana-mana ada. Sampai sekarang dibikin tenaga Surya. Ya itu tenaga Surya itu dari Marpuru ini. Aslinya. Iya, matahari. Itu pukulan matahari. Ini rokoknya. Sigarius. Itu. Tapi ngomong, ya lah, sama masuk diri. Mas, nomor 1. Terus akhirnya si apa? Gak lama kemudian Sampurna belum mati itu, Sampurna belum mati. Sampurna nggak mati, Sampurna nggak mati. Cuman nggak berdaya, nggak berdaya ngelawan si Marpuru. Makanya tetap nggak mati sampai sekarang. Sampurna itu nggak mati di mana kan? Cuma tetap nggak berdaya ngelawan Marpuru. Kalau Sampurna naik, Marpuru lebih naik. Nah, akhirnya sampai apa? Si Raja Cisamsu sendiri lah yang turun. Makanya dulu itu kalau Samsu itu kondang, orang kalau Samsu itu keren. Itu adalah cuas itu pokok paling ini Samsu. Dulu Marpuru itu nimbang. Nah di situ, hai Cisamsu, kayaknya kau datang juga. Kau mau menyerahkan kekuasaanmu. Ya, terjadi apa? Tidak. Sampai mati pun aku tidak akan mau menyerahkan kekuasaanmu. Ya, terjadi dialog yang panjang. Dialognya itu artinya kalau itu pakai bahasa Jawa itu. Bahasa nasional kurang ini. Soalnya saya ambil dari pewayangan kalau dialognya. Itu pada apa? Yang si Samsu itu apa sih? Si Marpuru kan ngomong sama itu. Kalau kamu tidak mau menyerahkan kekuasaanmu, kamu kowe tak untal malang. Orang kalau malang kowe tak ujur no. Orang kalau mujur tak lepeh, kowe tak iga. Kowe Samsu. Akhirnya tetap masih terjadi peperangan berat. Perang. Perang di Samsu pun nggak bisa. Makanya di situ terjadilah perjanjian itu. Nah, ini akhirnya si Samsu mau mengalah. Mau menyerahkan, tapi tidak sepenuhnya. Gitu. Dia tidak sepenuhnya, dia hanya mau menyerahkan separuh. Separuh dari wilayahku, separuh dari kekuasaanku akan kuserahkan dengan ke kamu. Marpuru, tapi dengan catatan bebaskan anakku. Bismillah. Nah, Marpuru tetap nggak mau. Aku mau sepenuhnya kekuasaanmu. Akhirnya si Samsu akhirnya bergabunglah Samsu dengan Sampurna. Samsu dengan Sampurna bergabung. Sampurna yang tadi itu bergabung akhirnya melawan Marpuru. Ya dulu penotalannya zaman dulu itu Marpuru gabungnya Ultra Surya, Surya, si Samsu bergabungnya dengan Sampurna yang memiliki senjata yang disebut pusaka Bermas. Tetap nggak selawan,
tapi dengan kesepakatan waktu itu sudah terbuka semua, ya. Marburu belum terbuka, itu sudah terbuka. Akhirnya di situ Bismillah ini diserahkan sama Marburu, tapi udah dalam keadaan terluka karena udah ditusuk jarum. Makanya di situ kenapa Bismillah tidak berkembang, tidak bisa menjadi putra mahkota. Nah, di situ. Nah, kan tersiap-siap itu udah ditusuk dengan jarum super itu sendiri. Gitu. Wahnya terluka. Ya, itu kan kamu tahu kan kenapa Panamas sudah nggak keluar? Karena mati. Ini sama. Mati. Kenapa Wismi? Karena terluka, sudah ditusuk dengan jarum super. Mati, ya kan? Akhirnya di situ Sampurna nggak mati, gitu loh. Sampurna nggak mati, tapi tidak bisa mengalahkan Marburu. Dan Samsu pun nggak mati, tapi nggak bisa mengalahkan Marburu. Gitu loh. Ya di situ dalam hitungan ininya akhirnya peperangan secara fisik, ya, cuma dengan perjanjian itu 3/4 kekuasaannya. Kalau separuh Marburu nggak mau.